Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafarani dengan NIM 22272300071. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya sedang menjalankan semester 5 di kelas 5B. Baik, tujuannya dibuat video ini sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester. Dalam video ini, saya ingin mengajak rekan-rekan seperjuangan untuk merenungkan satu hal esensial, mengapa etika memiliki kedudukan krusial bagi seorang calon guru sekolah dasar. Sebagai seorang mahasiswa, saya menyadari betul bahwa gelar dan nilai mata kuliah tidak cukup. Yang paling fundamental adalah etika, sebab guru adalah panutan dan profesionalisme kita dimulai dari integritas karakter kita pada hari ini. Etika adalah bekal utama sebelum kita mengamalkan etika profesi pendidik di sekolah dasar. Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai norma sosial, tetapi sebagai kewajiban dasar negara yang terangkum dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti menjadi reminder untuk kita harus selalu menjaga etika kepada siapapun, baik kepada orang yang lebih tua, rekan sejawat, bahkan orang yang lebih muda. Sederhananya, apabila kita ingin dihargai, maka kita terlebih dahulu harus menghargai orang lain. Prinsip timbal balik inilah menjadi fondasi etika relasional yang harus kita kuasai. Kita wajib menjunjung tinggi etika dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu apakah tindakan kita saat mengabaikan etika dapat merugikan orang lain atau tidak. Ingatlah pepatah bijak, mulutmu adalah harimaumu. Setiap perkataan dan perilaku kita memiliki konsekuensi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai refleksi pengalaman nyata di kampus. Peran etika dalam membentuk profesionalisme dalam diri saya terlihat jelas dari dua pengalaman utama di perkuliahan. Pertama, etika dalam berkomunikasi dan bermusyawarah. Saat melakukan kerja kelompok, saya belajar bahwa musyawarah bukan sekedar mencari kemenangan pribadi, melainkan mencapai mufakat. Ketika saya menerapkan etika yang baik dalam berpendapat, yaitu dengan bertutur kata yang sopan, menggunakan data, dan menghargai pandangan teman, pendapat pribadi saya pun diterima dengan lebih terbuka. Saya mengamati bahwa ketika saya bertutur kata yang sopan, rekan bicara pun akan cenderung menyesuaikan pola bicara mereka menjadi lebih sopan kepada saya. Hal ini menjadi bukti bahwa etika komunikasi ini menciptakan lingkungan akademik yang harmonis dan juga produktif. Kedua, etika dalam kunjungan sekolah untuk tugas mata kuliah. Berdasarkan pengalaman saya, beberapa kali saya mendapatkan tugas untuk melakukan kunjungan ke SD Mitra. Saya selalu memastikan untuk menerapkan etika profesional. Hal ini dilakukan dengan cara datang tepat waktu, berpenampilan rapi, menggunakan bahasa yang formal dan sopan, serta menyampaikan tujuan kunjungan dengan jelas. Saya mendapatkan respon dari pihak sekolah selalu baik, bahkan cenderung terbuka dan suportif. Hal ini membuktikan bahwa etika kedisiplinan dan kejelasan tujuan adalah kunci menjalin hubungan yang baik dan membuka pintu kerjasama yang merupakan bagian esensial dari nilai keprofesian guru. Baik, selanjutnya saya akan membahas kaitannya dengan kode etik profesi pendidik. Semua etika yang saya praktikkan di kampus ini adalah fondasi pra-profesional yang merujuk pada Kode Etik Guru Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KEGI. KEGI menuntut kita untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga hubungan harmonis antar sesama rekan profesi. Saya juga mengetahui berdasarkan pandangan ahli bahwasannya guru yang profesional dituntut melaksanakannya peran-perannya secara profesional, di mana guru tidak hanya mengajar tetapi juga melatih. Hal ini juga terbukti bahwasannya ketika kita di kampus sudah gagal menghormati teman, dosen, bagaimana mungkin kita bisa menjaga martabat profesi di sekolah kelak? Ketaatan pada etika relasional adalah wujud awal dari upaya menjaga kesejahteraan anggota profesi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pesan edukatif dan janji etika pribadi.
Untuk rekan-rekan mahasiswa calon guru, mari kita jadikan etika sebagai prioritas kita, harus selalu menjaga sikap dan menjadi agen perubahan, dan mempersiapkan diri menjadi guru profesional yang benar-benar berintegritas. Sebagai penutup, inilah janji etika pribadi yang akan saya pegang teguh saat ini hingga kelak saya menjadi guru sekolah dasar. Yang pertama, saya berjanji akan menjunjung tinggi integritas moral dan kejujuran intelektual dalam setiap tindakan dan ucapan, menolak segala bentuk kecurangan akademik. Yang kedua, saya berkomitmen untuk menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab penuh dalam manajemen waktu dan tugas sebagai bekal profesionalisme saya. Yang ketiga, saya senantiasa menjaga etika relasional dengan menghormati dosen dan rekan sejawat, serta menerapkan prinsip timbal balik dalam berinteraksi. Yang keempat, saya berjanji untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan profesional. Bahwa menyadari saya adalah panutan etika bagi peserta didik. Yang kelima, saya akan terus mengembangkan diri untuk meningkatkan mutu pengabdian sebagai guru yang kompeten dan berkarakter, sesuai dengan tuntutan Kode Etik Guru Indonesia. Yang keenam, saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, serta siap mengabdikan diri sebagai pendidik yang beretika. Segitu saja video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.